Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Febriana di YouTube channel aku, Fe Beauty Story. Jangan lupa buat like dan subscribe. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, minta tolong untuk di like dan juga di subscribe, ditonton sampai selesai. Dan kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa bergabung di YouTube channel ini. Di video kali ini aku akan melanjutkan terkait pembahasan tentang bulu mata eyelash extension, dimana kemarin kan aku udah kasih tahu ke kalian kalau dunia eyelash extension itu untuk bulu matanya sudah mulai berkembang, dan salah satunya adalah bulu mata yang Y-shape ini ya, atau bulu mata yang double tapi sudah pabrikan gitu. Jadi dia modelnya udah Y, dan ini lebih enak untuk pemasangannya ketimbang yang V menurut aku pribadi ya. Kalau misalkan kalian penasaran, nanti kalian bisa coba untuk pemasangan di Y-shape dan juga V-shape gitu. Nah, untuk yang Y-shape sendiri ini aku belinya itu dari merek Yelik yang kotaknya kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin press list, nanti bisa juga teman-teman selipin di press listnya itu untuk pemasangan yang Y-shape ini. Dan untuk Y-shape ini hasilnya akan berbeda juga dengan yang pemasangan double. Tapi kalau teman-teman itu ngefans sendiri, kalau ngefans sendiri itu kan nggak selebar yang Y-shape ini. Nah, kalau yang Y-shape ini dia bener-bener udah lebar, dan juga ujung bulu matanya itu dia kayak single gitu. Detailnya untuk bulu mata yang Y-shape ini tuh detailnya kayak gini. Nah, teman-teman bisa amatin ini untuk yang Y-shape gitu ya. Untuk yang Yelik ini dia punya yang Y, atau yang kalau aku nyebutnya itu yang double, ada juga yang 3D-nya gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan pilih mau menggunakan bulu mata yang kayak gimana. Dan untuk hasil pemasangannya dan proses pemasangannya nanti aku akan contohin juga, tapi pemasangan di manekin. Kalau misalkan teman-teman mau beli yang Yelik Y-shape ini, teman-teman bisa langsung check out aja di Tokopedia boleh, di Shopee boleh, di Lazada juga boleh. Kalau misalkan teman-teman nggak mau repot ngetik atau teman-teman bingung, silahkan cek deskripsi di video ini. Aku juga selalu mencantumkan link produk di deskripsi video aku. Jadi teman-teman nggak boleh malas untuk cek deskripsi video dan juga playlist video lain gitu ya. Di sini aku punya yang ukuran 11, tapi jangan khawatir, mereka juga punya yang ukuran mix gitu ya. Kalau mixnya itu dari ukuran 8 sampai 15 mm. Kalau misalkan teman-teman merasa lebih mudah pakai yang Y-shape ini ketimbang yang fans sendiri, teman-teman bisa beli yang satuan. Oke, jadi teman-teman bisa banyakin aja beli yang 10, 11, 12 atau 9, 10, 11, 12. Dan kalau misalkan pelanggan teman-teman atau kliennya teman-teman itu banyak yang kepengen pemasangannya itu yang Y. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngefan dan ini hanya sebagai tambahan aja, bisa banget juga beli yang mix gitu. Cuman kalau misalkan kebanyakan beli yang mix, rata-rata itu nggak kepakainya itu nanti di ukuran 14, 15 sama 8 mili gitu. Jadi sayang gitu ya. Kalau misalkan teman-teman udah mulai bisa ngebaca nih, oh kliennya itu banyak ukuran yang dipasang itu paling panjangnya 12 gitu-gitu, ya udah beli aja 3 ukuran atau 4 ukuran dari 9 sampai 12 gitu, gengs. Nah, selain itu di sini juga untuk kelentikannya itu ada J, B, C, 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 D, dan D+. Tapi seperti biasa dijual di e-commerce tuh biasanya yang C dan yang D. Jadi teman-teman silahkan pilih mau beli yang C atau yang D gitu ya. Model ini dia itu keterangan D dan lain-lainnya itu ada di sini teman-teman. Nah, ada di bawah. Kalau yang biasanya itu kan ada di sini ya. Nah, kalau Y itu ada di sini. Jadi, kalau misalkan teman-teman udah beli C, D gitu kecampur kotaknya, teman-teman bisa cek aja di bawah sini. Nah, di sini ada keterangannya D 11 mm dan 0,07. Nah, untuk bulu mata Y plus ini dia menggunakan diameter yang 0,07 untuk cabangnya, karena nanti yang bawahnya itu digabung. Tapi menurutku untuk bawahnya itu resiko lemnya itu lebih tebel gitu ya, itu juga lebih besar karena dia udah ada lem dari pabrikan gitu, meskipun dia pakai yang ukuran 0,07, tapi 0,07 nya ini sih untuk kelembutannya juga nggak lebih lembut dari Yelik Bloom yang biasa untuk penggunaan Russian gitu ya. Terus kalau yang bawah ini juga udah ada keterangannya. Di sini aku beli yang D mix 0,07 gitu. Jadi nanti teman-teman boleh untuk beli yang satuan atau yang mix. Nah, sekarang aku akan contohin ke teman-teman pemasangan yang model Y ini ke manekin. Jadi teman-teman bisa lanjut ikutin video aku ke pemasangan manekin. Check it out.
Aku punya bulu mata tipenya ini dari Yelix dan aku akan praktekkan ke manekin. Kalau untuk bulunya sendiri dia lumayan halus dan ini biasanya untuk pemakaian profesional ataupun misalkan kalian pemula tapi sudah mahir juga nggak apa-apa. Jadi ada ukuran 8 sampai 15. Nanti aku akan mapping di 3 ukuran aja. Nanti aku paling akan pakai di ukuran 10, 11 dan 12-nya. Aku juga punya manekin. Ini manekin udah dari lama banget. Kalau misalkan kalian masih pemula, ini penting banget manekin untuk selalu mengasah kemampuan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu pengen pemasangan eyelash extensionnya itu cepat gitu ya, dan menurut aku manekin itu nggak cuma pemula aja, buat kalian yang udah profesional pun kalau misalkan teman-teman mau buka kursus eyelash extension, sebaiknya teman-teman juga punya manekin karena manekin ini adalah dasar yang penting banget dan nggak bisa dilupain gitu aja. Nggak boleh skip yang di manekin. Kalaupun teman-teman itu mau buka kelas eyelash, tahap pemasangan di manekin itu nggak boleh dilewati gitu. Jangan pernah skip semua proses yang ada di dalam step latihan eyelash extension. Teman-teman juga harus punya bulu mata palsu yang kayak gini dan perlakukan juga dalam pemasangan itu si manekin ini kayak teman-teman pemasangan di model. Nah di sini aku pakai micro tape gitu ya, jadi aku nggak pakai eye patch. Seperti yang aku bilang tadi, pemasangan ini sama kayak pemasangan di model manusia, jadi tetap harus kita micro tape juga untuk bawah bulu matanya supaya nanti pas pemasangan kita nggak terlalu licin dan juga lemnya itu nggak nempel ke manekinnya. Disclaimer dulu buat temen-temen, please jangan salfok sama kuku yang belum aku bersihin karena aku belum sempat banget untuk pedicure manicure sendiri. Nah di sini kalau teman-teman lihat ada 3 peletakan ya, di ujung luar, di ujung dalam, dan juga di tengah, karena ini fungsinya kalau misalkan di model asli itu untuk menutup semua bulu mata asli. Terus di sini aku juga punya ring dan aku selalu saranin ke teman-teman kalau teman-teman beli ring dulu itu yang 2 sekat kayak gini dan yang ukuran S, karena apa? Lemnya itu bisa lebih irit gitu. Dan aku juga punya lem eyelash karena ini cuman buat latihan-latihan aja. Aku pakai sky glue yang baru dan jangan lupa setiap menggunakan lem teman-teman wajib dikocok dulu. Aku akan siapin bulu matanya sesuai ukuran yang aku mau pakai tadi di 10, 11 dan 12. Buat masang bulu mata itu, bulu mata dari kotaknya itu harus diambil kayak gini ya, baru ditempel di sini 10, 11, 12. Oke, baru kalau teman-teman udah siapin bulu matanya, teman-teman baru beralih ke lem. Aku pakai 2 sampai 3 tetes lem aja. Lap ujung atasnya pakai kapas tanpa serat. Dan kalian bisa langsung pemasangan. Boleh mulai dari tengah dulu, ujung luar atau ujung dalam, bebas terserah teman-teman. Pisah bagian bulu mata yang mau teman-teman pasang sejauh-jauhnya dari bulu mata yang tidak mau dipasang, supaya lemnya itu tidak menempel ke bulu mata yang lain. Secara keseluruhan untuk aku, kalau untuk bulu mata yang tipe Y kayak gini, dia juga mudah untuk dipasang. Jadi kalau misalkan teman-teman malas buat nge-fanning, itu teman-teman bisa pakai yang Y kayak gini. Kalau teman-teman udah mulai merasa kesusahan bulu matanya untuk dipasang, baik itu di bulu mata asli ataupun bulu mata palsu, kalau misalkan udah mulai berantakan, silahkan disisir untuk merapikan lagi. Kalau misalkan ada yang menceng, teman-teman itu bisa langsung benerin.
Jadi hasilnya nanti udah langsung lurus. Kalau setiap pemasangan teman-teman itu rajin buat disisir supaya ngecek juga ada yang dempet atau enggak. Kalau misalkan ada yang dempet langsung dipisahkan. Jangan nanti-nanti supaya hasilnya itu nanti bagus. Kalau teman-teman udah ada yang dempet satu tapi nggak langsung dipisahin, biasanya itu akan makin banyak bulu mata yang saling ngedempet. Dan itu hasilnya akan jelek banget. Selain itu akan sakit di mata klien. Tips dari aku kalau teman-teman itu pasang pakai yang Y ini kayaknya lebih mudah itu dipasangnya dari samping. Tapi aku nggak nyaranin ya buat teman-teman itu pakai pinset yang kayak gini. Ini dari Vetus tapi yang bukan ori, dan ini nggak terlalu enak. Kalau single masih oke, tapi kalau untuk double yang teman-teman itu ngefans sendiri ini nggak worth it banget. Kalau untuk yang Y gini itu masih bisa pakai pinset yang ini. Harusnya itu pinsetnya lebih runcing kalau teman-teman itu pemasangan double tapi ngefans sendiri, baik itu double 3D bagusnya yang runcing. Kalau ini masih kurang runcing dan kerapatannya juga jelek kalau yang bukan ori. Nah, bisa langsung teman-teman lurusin kalau misalkan dirasa bulu matanya itu menceng. Terus jangan lupa buat disisir juga, sering-sering aja disisir nggak apa-apa, tapi di bagian yang sekiranya itu udah kering. Jangan yang baru dipasang langsung disisir, nanti pasti akan lepas. Terus menurut aku, kalau penggunaan bulu mata Y ini, dia itu sebetulnya untuk resiko dempetnya lebih besar sih ya. Karena kita itu ketika cabut, masukin ke lem dan tempel, itu harus sekali jadi. Karena kalau misalkan berkali-kali kita masukin ke lem, dia itu resiko lemnya untuk menggumpal itu lumayan besar. Dan untuk pemasangannya pun menurutku lebih sulit yang Y ini ketimbang kalau misalkan kita ngefans sendiri. Kenapa aku bilang kalau untuk pemula ini lebih sulit? Karena kan dia itu fan-fanan dari pabrik ya, dan untuk V-nya itu bener-bener yang mekar banget. Jadi pas nempel itu kadang-kadang yang udah kepasang itu akan mengganggu bulu mata yang belum terpasang. Saking lebarnya si V-nya ini. Jadi teman-teman kalau misalkan pemasangan menggunakan yelik yang Y ini sebaiknya hati-hati ya. Ketika pemasangan bulu mata yang mau dipasang itu benar-benar dipisahin selebar-lebarnya. Tapi menurut aku ini benar-benar ngebantu banget sih buat temen-temen yang nggak terlalu suka ngefan buat yang tipe double gitu-gitu ya. Tapi karena aku pecinta ngefan sendiri, jadi aku lebih seneng kalau aku ngefan sendiri untuk double. Nah ini kalau misalkan pemasangan teman-teman udah bener, mau disisir model kayak gimana pun dia nggak akan lepas. Nyisir gini juga salah satu fungsinya yang aku bilang tadi, aku ulangin lagi buat ngecek apakah ada lem yang saling ngedempet atau enggak. Yang bikin aku nggak terlalu suka juga pakai fan otomatis kayak gini, menurut aku lemnya itu jadi udah ada bawaan lem pabrik gitu ya. Jadinya tuh nggak tipis gitu, kurang clear. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu pakai lem-lem yang kadar cairnya itu kurang gitu, jadi kayak kurang clear aja. Itu kenapa aku lebih suka kalau misalkan untuk pemasangan double itu aku ngefans sendiri. Tapi itu pilihan masing-masing di teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengennya yang simple, yang cepet gitu, teman-teman boleh pakai kayak gini. Asalkan lemnya clear, pemasangannya juga nanti hasilnya akan bagus. Nah ini dia untuk pemasangannya. Pastikan nggak ada yang terlewat, nggak ada yang saling dempet juga. Kalau ada yang terlewat itu biasanya kan kentara ya, jadi agak ada rongga ini. Nah ini pasti ada yang belum dipasang tuh. Tuh, akan ketahuan.
Oke, kalau udah selesai, teman-teman bisa cek lagi ada yang ngedempet atau enggak. Kalau misalkan ada yang dempet, itu pasti pas disisir kayak gini, itu pasti akan nyantol. Dan teman-teman kalau nyisir kayak gini, asalkan pemasangan teman-teman udah bener, biasanya nggak akan ada yang lepas. Jadi bisa teman-teman cobain sisir dari atas, bawah. Terus cek juga kayak gini. Nah, kalau misalkan nggak ada yang ngedempet, biasanya tuh pasti akan apa ya, jadinya nyebar gitu. Dan kalau misalkan di bulu mata asli customer, kalau misalkan ada yang dempet ketika diginiin pasti akan kerasa sakit karena dia ketarik gitu ya. Makanya teman-teman harus selalu ngecek apakah pemasangannya itu masih ada yang ngedempet atau enggak, terus lemnya ngegumpal atau enggak gitu, sama ada yang terlewat atau enggak gitu ya. Terus selain itu juga perhatikan jarak pemasangan. Ibaratnya tuh kalau garis ini itu kulit matanya si klien. Kulit mata ini dari ujung bulu mata eyelash extensionnya itu harus dikasih jeda sekitar 0,5 mili supaya kulit mata klien itu dia nggak ngerasa kayak ketusuk gitu. Terus kalau udah selesai jangan lupa untuk lepaskan eye patch-nya atau roll tape-nya itu pelan-pelan aja. Apalagi kalau untuk di kulit klien ya, karena kan ini kayak narik kulit gitu, jadi harus hati-hati. Nah, ini dia hasil untuk pemasangan bulu mata yang Y+. Dia udah kelihatan tebel dan dia juga bentuknya nge-V, tapi teman-teman itu no effort. Ini kalau misalkan dari atas, terus bulu matanya mereka itu akhirnya itu akan saling nyilang gitu ya, karena dia untuk Y-nya itu benar-benar lebar. Nah, ini untuk tampilan dari bawah yang tadi aku bilang. Jadi bulu matanya itu akan saling nyilang gitu ya. Dan kalau dari bawah, apalagi misalkan dipasang di bulu mata asli, dia akan cantik banget karena dia posisinya saling nyilang kayak gini, teman-teman, gitu ya. Kalau misalkan dari depan kayak gini, ini yang aku bilang bulu mata mereka tuh saling nyilang gitu karena kita pakai yang Y+. Untuk hasilnya sendiri menurutku sih ini bagus banget ya untuk yang Y-nya. Kalau misalkan pemasangan di bulu mata asli juga akan lebih bagus, cuman harus hati-hati aja kalau untuk yang Y, karena untuk pemasangannya akan lebih susah ketimbang teman-teman ngefans sendiri atau single gitu. Cuman kalau untuk pencabutan jelas akan lebih irit waktu. Nah, itu tadi teman-teman hasil dari pemasangan di manekin dengan menggunakan model yang Y ini. Menurutku hasilnya bagus juga, tapi itu tergantung, nanti balik lagi ke teman-teman lebih suka nge-fanning sendiri atau teman-teman langsung pakai yang udah jadi kayak gini. Selalu ikutin videoku dan jangan lupa juga subscribe dan juga like, komen juga boleh, share ke teman-teman kalian kalau merasa videoku ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk cek deskripsi video karena di situ ada semua produk yang aku bahas, dan juga jangan lupa dan jangan males untuk cek playlist video lainnya supaya teman-teman bisa belajar tentang materi lain. Oke guys, thank you udah nonton di YouTube channel aku dan udah gabung di YouTube channel aku.